Ganteng terus. Ngejreng sih. Iya, mitra rekan semuanya balik lagi di Gelaran. Mau dengerin apa aja yang Mitra suka. Ya, masih sama Ses Ucin Dan juga Bang Nian Khan, saudara jauhnya dari Salman Khan. Maaf, jangan protes. Nah, Cin, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa nih. Ini dari backgroundnya ini Miss Kota Bekasi, Miss Kota Bekasi tahun 2022 kemarin. Wah, baru 2 tahun yang lalu ya Bang ya. Kita kenalan dulu nih dengan siapakah beliau yang udah gak asing lagi bagi mitra Jamal Siar semuanya. Ya, ini dia. Kita sapa ya. Selamat siang. Ini ada Ibu Disa Uniflora SSI MN. Ya. Beliau adalah Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Selamat siang. Selamat siang Mbak. Assalamualaikum. Siang Bang Nian. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini yang enak dipanggil lagi apa nih? Miss None. Universe. Miss Universe. Apa nih yang enak nih? Kita panggilin nyapanya nih? Miss Uniflora. Enggak, Disa aja. Oh. Oke, Mbak Nisa. Kakak. Disa. Mbak Disa. Mbak apa kakak? Uni. Oh, Uni. Oh, boleh. Nah, kita temanya ini nih buat mitra Jamal Siar semuanya boleh kepo-kepoin, boleh nanya-nanya, boleh spill Instagramnya narasumber kita entar setelah nanti kita kasih tahu. Okay. Ini temanya sosialisasi penyelenggaraan Car Free Day Kota Bekasi. Iya. Nih buat Mitra El Gangga yang suka banget ikutan Car Free Day ya, Bang Nian ya. Mungkin ini harus banget nanya nih ke Mbak Disa. Iya. Nah ini untuk memulai pertanyaan hari ini mungkin ya Bang ya. Karena Mbak Disa ini kan juga dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi nih Mbak. Ini kita langsung serius nih Bang. Kudu. Iya. Langsung serius ya. Kudu. Mode serius. Iya. Jadi karena kita Berubah dulu. Iya. Oke, jadi karena kita ngebahas tentang Car Free Day nih Mbak. Jadi bagaimana nih program Car Free Day ini di Kota Bekasi itu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas udara. Waduh, ini serius. Oh, iya. Kayaknya berat banget ya. Berkontribusi dalam pengurangan kualitas peningkatan kualitas udara. Jadi kita mau ngobrolin apa nih? Car Free Day ya? Car Free Day-nya dulu nih. Sekarang pasti udah pada tahu ya kalau setiap minggu pagi itu di ruas Jalan Ayani mulai dari Kayu Ringin sampai ke Bundaran Sumarekon itu ada yang namanya Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Nah ini tuh sebenarnya bukan event baru. Kalau kalian lihat pas yang udah lama di Bekasi, mitra pendengar El Gangga tuh pasti udah tahu banget. Udah lama ya kita punya Car Free Day ini ya dari tahun 2012 ya Bang. 2012 itu udah cukup lama. Terus kita juga pernah dapat penghargaan tuh katanya Car Free Day terbaik. Tapi itu zaman sekitar tahun 2016-an itu dapat Car Free Day terbaik gitu Bang. Jadi nih apa nih yang mau mitra pendengar tahu tentang Car Free Day yang kita adakan? Coba kita kira-kira nih manfaat sosialnya yang diharapkan dari kegiatan Car Free Day di Kota Bekasi ini nih Kak. Ya. Ya, jadi kalau sepanjang Car Free Day di Kota Bekasi itu agak unik nih Bang Nian. Uniknya di mana? Pertama ruas jalan kita itu nggak panjang. Gitu. Mungkin kalau di kota-kota lain itu kayak panjang banget. Kalau ini nggak pendek. Jadi kita singkat, padat, dan tepat. Ya jadi ya kita ngapain aja nih di Car Free Day? Oh di Car Free Day itu banyak yang bisa dikirim. Penting jajan. Olahraganya kapan? Jajan dulu. Iya. Jadi gini, di area Car Free Day itu mitra pendengar itu banyak UMKM ya, UMKM jualan. Enggak di sepanjang Car Free Day-nya Bang Nian, tapi ada kantong-kantong buat area-area jualannya gitu. Banyak banget kita bisa ketemu kayak di PRJ ada kerak telur, ada gemblong, banyak semuanya, apa aja ada gitu. PRG setahun sekali kita tiap minggu. Tuh, gitu kan, mencari kerak telur datang ke Car Free Day, mencari gemblong datang ke Car Free Day. Ini jajanan apa aja ada deh kayak di Car Free Day itu. Tapi intinya sebenarnya Car Free Day itu diadakan oleh DLH Kota Bekasi, disponsori oleh, bukan disponsori lah, didukung oleh kepala daerah pada waktu itu dalam tujuan untuk berkontribusi terhadap peningkatan kualitas udara. Bang Nian tahu kan kalau ruas
Jalan Ayani itu kan sibuk banget ya. Apalagi weekend. Apalagi weekend. Ampun ya. Jadi ayo dong kita bikin cuman nggak lama kok, cuma dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bisa bersihkan jalanan Ayani itu dari kendaraan bermotor. Nah, nanti ruas jalan yang udah nggak ada kendaraan bermotor itu bisa dipakai buat apa oleh warga Kota Bekasi? Bisa pakai buat jalan-jalan, buat olahraga, buat refreshing, buat sekedar janjian sama gengnya gitu, sama bestinya gitu kan, pakai outfit yang keren yang samaan, terus foto di tengah jalan dengan ikon Kota Bekasi gitu kan. Jadi banyak sekali kegiatannya yang bisa dilakukan di Car Free Day. Intinya di samping sebagai upaya kita untuk berkontribusi ke peningkatan kualitas udara, itu juga berfungsi sebagai ruang publik sosial, di mana semua orang bisa berinteraksi, komunitas-komunitas bisa berinteraksi di sana. Tuh, tentunya dengan koridor-koridor dan aturan-aturan tertentu, Bang Nian, gitu. Ntar kita nanya. Oke, nggak mau nyanyi dulu nih. Ya, tadi kan udah disampaikan juga nih Mbak manfaat dari Car Free Day itu. Terus juga sempat disampaikan juga kalau Car Free Day di Bekasi ini cuma beberapa nggak terlalu panjang, nggak sampai terlalu 1 kilo panjang. pun. Iya. Nah, ini apakah ada rencana untuk memperluas atau meningkatkan frekuensi Car Free Day di Kota Bekasi itu sendiri? Ya, kalau secara tadi niatnya untuk peningkatan kualitas udara seharusnya sih memang begitu ya Mbak ya, Bang Nian ya. Cuman kan ternyata Car Free Day ini kita nggak cuma bisa lihat ruas jalan Ayani aja, itu kan jalanan utama. Kan kalau kita tutup di situ pasti efeknya itu loh, efek kumulatif di luarnya itu jauh lebih besar lagi mungkin. Jadi kita bisa bilang mungkin ruas jalan Ayani pada saat itu menyenangkan untuk dinikmati, tapi kasihan juga yang daerah-daerah yang biasanya menuju Ayani itu mendadak macet. Pasti udah tahu banget lah ya kalau sudah hari Car Free Day itu macet mendadak ada di mana-mana. Kalau kita lihat Google Map tuh mungkin ya Allah merah sana. Jadi menyikapi itu juga mungkin tetap kita akan selalu evaluasi. Mungkin di hari-hari tertentu yang kita menduga atau mengantisipasi warga punya banyak kegiatan di hari itu, bisa jadi Car Free Day-nya ditiadakan Bang Nian, Mbak gitu. Jadi nggak selalu kok setiap minggu itu pasti ada Car Free Day, walaupun sebagian besar ya. Namun di hari-hari tertentu yang kita pikir wah warga nih butuh akses itu, ya kita mungkin kita ngalah, jadi hari itu Car Free Day bisa ditiadakan. Iya, udah sering jadi stasional berarti ya. Sebetulnya rutin, hanya situasional tertentu kalau memang dibutuhkan untuk mensupport kegiatan warga kota nih, kita tiadakan Car Free Day-nya. Oke, nah kira-kira seberapa efektif sih kampanye sosialisasi Car Free Day dalam mengubah perilaku transportasi masyarakat Kota Bekasi nih, Mbak Adisa? Nah, itu yang masih jadi PR kita bersama nih, Bang Nian, karena ternyata memang ini masih kita evaluasi ya Bang Nian ya, bagus banget nih pertanyaannya. Jadi secara tidak langsung di saat itu, di hari itu mungkin di ruas jalan itu orang tidak menggunakan kendaraan Bang Nian, tapi efek bangkitannya di sekitarnya, macetnya di mana-mana, stagnannya di mana-mana, mungkin malah penurunan kualitas udara adanya di daerah-daerah yang ketika Car Free Day sedang diadakan mendadak kena macet. Nah itu juga perlu pertimbangan. Namun demikian Bang Nian, paling tidak ada satu wahana, ada satu wadah buat masyarakat Kota Bekasi menikmati hari Minggu bersama keluarga, gitu kan? Kan hiburan atau rekreasi yang murah dan dekat, nggak perlu jauh-jauh ke mana gitu kan ya. 50.000 sekeluarga kenyang pokoknya. Asik. Coba kenapa mau duit 5.000, 10.000 kenyang lah udah bawa duit. Lanjut. Ya, tadi kan nanyain tentang seberapa efektifnya nih Mbak. Nah kalau cara pemerintah Kota Bekasi sendiri tuh untuk mensosialisasikan tentang Car Free Day ini itu gimana Mbak? Wah itu bagus banget. Nah memang nih ya, kita sih ngerasa sosialisasi memang harus terus menerus ya, supaya orang kan taunya, ih ada Car Free Day bisa kali nih kita bikin acara di sana, tapi kan enggak ya. Jadi memang kami Dinas Lingkungan Hidup mewakili pemerintah Kota Bekasi memang harus terus nih bikin sosialisasi, ngasih tahu Car Free Day itu ngapain aja sih yang boleh, ngapain aja sih yang enggak, ngapain aja sih yang bisa dikerjakan di Car Free Day, kayak gitu tuh. Jadi memang sosialisasi harus terus dilakukan nih. Jadi makasih nih buat El Gangga yang udah ngasih kesempatan
kesempatan buat LH untuk sama-sama sharing ya, sharing tentang Car Free Day. Gitu. Nah ini Makasih. pertanyaannya nih mungkin sedikit melenceng nih. Oke, Boleh kemana nggak? melenceng? Kiri kanan, jangan Boleh nggak? jauh. Boleh nggak Melisa? Ini boleh kan deh. lagi bentar lagi kampanye nih pemilihan umum. Oke. Boleh nggak sih bikin Pemilihan kegiatan? umum, pilkada Iya, kali. pilkada. Boleh nggak sih dikit-dikit nyerempet bikin kegiatan yang menyangkut curi setar gitu di dalam event gitu. Car Free Day? Mau curi setar emang mau balap. Gimana tuh? Oke, jadi gini Bang Nian, mitra pendengar El Gangga semua nih Mbak. Jadi gini, memang Car Free Day itu wadah untuk masyarakat Kota Bekasi. Itu ya poin pertama dulu. Tapi nggak mungkin pemerintah mengeluarkan kebijakan Car Free Day kalau tidak disertai dengan tata laksana ya Bang Nian Iya, ya. Nah, pastinya. jadi buat mitra pendengar El Gangga, jangan khawatir, Car Free Day itu ada tata laksananya. Jadi ada kegiatan yang boleh dan ada kegiatan yang tidak. Nah, kami pemerintah Kota Bekasi itu bersepakat bahwa Car Free Day itu tuh adalah wadah buat masyarakat. Jadi sudah ada tata laksananya nih Bang Nian. Itu ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Bekasi nomor 660.1 Cap 62/1/2019. Jadi tahun 2019 itu udah pernah ada keputusan Wali Kota Bekasi yang mengatur tentang tata laksana penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi gitu Bang Nian. Oke. Ya penasaran kan apa Iya. yang boleh apa yang enggak gitu kan ya. Nah ini yang Oke. penting ini yang penting nih. yang penting, catat. Sosialisasinya ini yang penting nih. Apa aja yang boleh? Yang pasti yang boleh itu kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga itu boleh. Terus yang sifatnya adalah untuk masyarakat itu boleh. Nah, yang tidak boleh aja lah biar gampang Oke. diingat ya, gitu ya. Yang pertama yang nggak boleh itu nggak boleh pakai kendaraan. Iya. Ya kan? Kendaraan yang pakai bensin. Oh, Berarti oke. boleh dong pakai listrik boleh, sepeda listrik boleh, Oke. skuter listrik boleh, gitu. Helikopter nggak boleh ya. Jadi kendaraan yang tidak menggunakan mesin berbahan bakar minyak itu nggak boleh dan gas, gitu ya. Jadi kendaraan harus yang sifatnya ramah lingkungan. Tapi nggak juga jangan mentang-mentang boleh terus lagu pada pakai mobil listrik di Car Free Day. Nggak gitu juga konsepnya. Iya, oke. Catat. Terus yang nggak boleh juga adalah membuang sampah di area Car Free Day itu nggak boleh, Waduh, gitu kebangetan. ya. Nggak boleh. Juga nggak boleh bawa nggak boleh bawa binatang piaraan. Gitu. Oke. Kenapa? Karena kalau binatang piaraan nanti kalau dia merugikan atau mengganggu namanya binatang piaraan ya kan kita nggak tahu kapan dia ke-trigger untuk atraktif atau reaktif, nggak tahu. Jadi dilarang untuk membawa binatang piaraan gitu. Terus yang nggak boleh lagi apa? Merokok, Bang Nian. Jadi jangan kali-kali iseng sambil jalan merokok itu nggak boleh. Nanya dong kenapa? Iya itu baru mangap. Jadi gini, baru mau mangap ya. Jadi gini, kenapa nggak boleh ngerokok di area Car Free Day? Kan enak tuh sambil jalan ambil ngerokok, ambil jajan gitu ya. Ya nggak boleh lah, kan tadi tujuannya untuk peningkatan kualitas udara. Ya jadi bukan cuma dari asap kendaraan, tapi juga dari asap rokok. Oke, ngerokok. Gitu. Terus apa lagi yang nggak boleh ya? Yang nggak boleh adalah melakukan kegiatan yang ada unsur intoleransi SARA. Tuh nggak boleh. Tuh harus hati-hati tuh ya. Ya. Catet. Oke. Terus apa lagi yang nggak boleh? Nggak boleh ngamen. Nggak boleh Sebenarnya. ngamen. Nggak boleh ngamen, nggak boleh bawa-bawa rencengan terus jangan nggak boleh gitu, nggak boleh pokoknya. Nggak boleh mengemis pun. Oke. Nah, terus berjualan boleh nggak? Boleh, tapi di area yang udah ditetapkan buat udah ada jualan. ketentuannya. Kenapa kok nggak boleh di tengah lah? Nanti kalau ada yang buka soto di tengah lah orang jalan gimana? Iya. Gitu. Jadi kenapa diatur yang jualan bukan karena membatasi orang, enggak. Karena supaya yang menikmati jalur Car Free Day itu nyaman dengan jalur Car Free Day-nya, gitu kan ya. Terus apa lagi yang nggak boleh? Nah, nih yang penting. Apa tuh? Jadi nggak boleh melakukan kegiatan yang bernuansa politik. Begitu Bang Nian. Berarti Orasi apapun itu nggak alasannya. boleh. Gitu. Oke. Sampai dengan nanti diatur dengan ketentuan yang lain mungkin. Ya, jadi nggak boleh gitu. Nah, juga nggak boleh bawa senjata tajam. Itu bahaya banget tuh, nggak boleh. Ya, nggak boleh ya. Jadi udah tahu kan sekarang. Oh ya, ada lagi yang penting. Apa tuh? Nggak boleh merusak pohon-pohon yang ada.
Jadi jangan iseng ntar Car Free Day bawa apa nyabet-nyabetin pohon, nyabut-nyabutin bunga tuh nggak boleh. Itu namanya iseng banget ya. Oke, buat minta jampisan semuanya tahan dulu buat Kadisa. Kita kudu tarik napas dulu karena ada yang mau lewat dulu nih. Buat minta jampisan semuanya jangan kemana-mana, masih bersama Nian Khan dan juga Sus Ucin. Di Gelaran Mudeng. Mau dengerin apa aja yang Mitra suka? Panteng terus. Ngejreng sih. Masih bersama Nian Khan dan juga Ucin. Iya lupa dah gitu. Lupa sendiri malah ya. Kita masih ngobrol-ngobrol nih bareng narsum kita yang luar biasa. Miss Disa. Mbak Disa sekaligus senior Miss Empok Kota Bekasi 2000 berapa lupa Bang Nian. Ya. Iya ya. Nah, Cin silakan nih. Kita lagi ngobrol-ngobrol nih tentang Car Free Day nih. Yes. Jadi tadi kan Bang tuh Mbak Disa sempat menyampaikan tuh hal-hal apa aja yang nggak boleh dilakukan saat Car Free Day. Mungkin ada Mitra El Gangga yang bertanya-tanya nih. Terus apa aja nih yang bisa dilakuin nih? Apalagi kalau misalnya nih salah satu Mitra El Gangga nih ada yang tergabung dalam komunitas lokal. Dan itu gimana Mbak? Apa aja yang bisa dilakuin sama komunitas lokal itu untuk mendukung suksesnya Car Free Day di Kota Bekasi ini? Nah, bagus banget nih pertanyaannya. Jadi gini, tadi kan dibilang ya Car Free Day ini kan wadah ya buat warga Kota Bekasi. Walau kita punya tata laksana, mana ada kegiatan yang boleh, mana yang tidak. Nah, kalau memang mitra pendengar El Gangga ini mau bikin acara di area Car Free Day boleh nggak? Oh boleh banget sepanjang tidak masuk ke dalam hal-hal yang tadi disebutin nggak boleh gitu. Jadi kalau mau komunitasnya misalnya, kita komunitas mau nih bikin acara jalan santai, bisa. Jadi silakan bersurat saja ke LH Kota Bekasi. Tuh sekretariatnya ada di Gedung Teknis Bersama di Jalan Haji Jaini. Wah ini staf LG lagi denger nih. Kita mau bersurat di sini nih. Nah gitu. Setelah bersurat nanti sampaikan ke kami. Oh kita kegiatannya mau gini. Sepanjang kegiatannya tuh nggak ada unsur yang tadi disebutkan, maka insya Allah akan bisa diberikan rekomendasi. Gitu. Pada dasarnya kita tuh memang men-encourage atau membolehkan atau menginginkan warga itu memanfaatkan ruang itu, Bang Nian dan Mbak Ucin. Bagaimanapun juga kan milik kita semua ya, jadi harus bisa dinikmati oleh seluruh warga. Oke, sepanjang tahun 2012 sampai sekarang nih, Kadisa, ada nggak sih penilaian, tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan Car Free Day di Kota Bekasi nih? Udah nih Bang Nian nih, jadi Car Free Day sekarang kita tuh udah melewati banyak suka duka dan dinamikanya sepanjang tahun. Iya. Mungkin ingat ya waktu itu pernah kita punya area Car Free Day itu cukup panjang, sempat itu Bang Nian, jadi kayak kita buka agak panjang supaya lebih bisa mudah panjang menikmati area Car Free Day itu pernah mulai dari jadi nyebut merek boleh nggak sih? Boleh ya. Area Sumarekon itu sampai dengan ke kalau masih ingat sampai ke Aston, BCV ya. Terus sempat tuh panjang kan ya 2 kali dari yang sekarang. Cuma memang lebih seru karena tidak terpadatkan di area yang sekarang ya, lebih tersebar. Terus yang mau olahraga juga rute lebih jauh gitu kan. Cuman ternyata evaluasinya di luaran itu akses ke Kota Bekasi selama 3 jam itu terkendala gitu kan. Kita kan nggak bisa memukul rata semua orang ya karena bagaimanapun juga Ayani itu kan sentranya ya, mau kemana-mana tuh pasti ngelewatin Ayani dari Tol Barat dari dan mau ke Tol Barat tuh ngelewatin Ayani. Atau banyak macetnya dan mengular kemana-mana. Lalu dievaluasi, setelah dievaluasi terus akhirnya diputuskan jalurnya dari mulai perempatan Kayu Ringin itu sampai dengan ke Bundaran Sumarekon. Jadi banyak dinamikanya Bang Nian. Jadi nggak serta-merta dibikin terus tidak dievaluasi. Tapi insya Allah juga kedepannya kita akan selalu evaluasi setiap pelaksanaan Car Free Day-nya. Banyak Bang Nian cerita di balik Car Free Day itu yang buat kita berusaha untuk mengakomodir permasalahan yang ada pada saat Car Free Day. Mungkin bisa dibikin sinetron ke depannya kali ya.
1000 episode. Bikin sinetron. Iya. Tapi ada yang tahu nggak kalau Car Free Day itu ternyata bukan cuma di area Ayani doang loh. Oh, di mana lagi? Juga banyak di Kota Bekasi itu. Oh, ada. Tapi memang bukan pemerintah yang mengkoordinirnya ya. Di Harapan Indah itu ada. Oh, Di oke. Kemala Lagun juga ada itu Bang Nian. Tapi sifatnya nggak menggunakan jalanan utama, hanya di area perumahan itu perumahan. saja. Oke. Di kawasan itu saja. Jadi mungkin alternatifnya ya cuma cukup banyak ya. Tapi ya gitu deh. Ya 3 jam ya bersabar dulu. Iya, alhamdulillah ya Mbak ya, ini selama lika-liku perjalanan Car Free Day ini ada evaluasi dan kita apresiasi banget nih Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang melakukan evaluasi dan perubahan itu gitu. Jadi bukan cuma dievaluasi tapi juga dilaksanakan hal-hal yang harus diubah tadi ya Mbak ya. Dan ini Mbak, mengingat adanya evaluasi itu bagaimana tanggapan masyarakat nih Mbak terhadap Car Free Day yang sekarang ini sudah diganti rutenya itu yang dari yang panjang tadi ke yang pendek, itu kan pasti evaluasinya jadi jauh lebih baik gitu Mbak. Jadi balik lagi ya, karena kan kepentingan orang mungkin berbeda-beda ya kan. Sebagian warga atau kebanyakan warga mungkin menikmati momen pada saat Car Free Day itu ya. Dekat, murah dan menyehatkan karena bisa bareng-bareng juga sama bayi-bayi kan juga bisa didorong pakai stroller gitu kan. Cuman mungkin ada beberapa pro dan kontra itu kan biasa ya. Mungkin ketika ada sebagian warga yang membutuhkan akses lebih cepat gitu kan ya. Ternyata sudah keburu tertutup akses yang di jalanan Car Free Day itu, mungkin harus memakan waktu memutar. Nah mungkin selalu ada pro dan kontra setiap ada kebijakan. Terus juga dengan Car Free Day ini Bang Nian dan Mbak Ucin, memang ada pernah beberapa keberatan warga akibat adanya Car Free Day, perjalanan mereka menjadi terhambat gitu kan, banyak hal-hal yang di luar dugaan. Misal ada kejadian darurat, tanggap darurat, mereka membutuhkan akses cepat, cuma karena kena macet jadi kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan seperti itu. Namun intinya Kota Bekasi siap mengevaluasi apapun masukan dari masyarakat untuk perbaikan pelaksanaan Car Free Day gitu. Dan untuk kejadian-kejadian darurat yang membutuhkan akses memang tidak mungkin memutar dan memang harus melewati jalanan Ayani pada saat Car Free Day itu kita sebenarnya membolehkan. Jadi di ujung simpulnya Car Free Day itu kita menaruh petugas. Di situ ada petugas Dishub ya. Selalu ada petugas dari teman-teman dari Dinas Perhubungan, ada ambulan juga yang standby. Jadi jika memang ada kejadian darurat itu teman-teman Dishub sudah dibekali untuk menanggapi kejadian darurat itu seperti apa. Bahkan jika memang membutuhkan akses cepat dan tidak bisa memutar, itu pasti akan dikawal oleh teman-teman Dishub sampai dengan keperluannya terlaksana seperti itu Bang Nian. Jadi bukan strict gak bisa diganggu gugat, enggak, semua bisa semua kami carikan solusinya yang terbaik untuk warga juga. Gitu. Nah, tadi kan dibilang Mbak Disa itu kan tadi area atau jalan itu diperpendek nih karena alasan beberapa. Nah kira-kira kedepannya bisa nggak sih dipanjangin lagi biar lebih gitu? Kita berdoa bisa dong. Oh gitu. Harusnya kan gini ya Bang Nian ya. Itu menjadi bisa ketika semua sudah sepaham ya. Misalnya oh ya udah karena ada Car Free Day berarti kegiatannya dimulai nanti setelah Car Free Day aja supaya tidak memaksa melewatin jalanan itu. 1, 2 membiasakan pakai public transport mungkin. Nah, memang kebijakan Car Free Day itu Bang Nian dan Mbak Ucin juga mitra pendengar Gangga memang tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kebijakan-kebijakan pensupport supaya kebijakan itu bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Sebagaimana mungkin banyak yang dengar ya, kenapa ada orang yang berela jauh-jauh ke daerah GBK hanya untuk Car Free Day, karena ada something yang dicari di sana. Nah mungkin juga kedepannya Kota Bekasi juga harus cari nih something di area Car Free Day sehingga orang-orang ayo ke sana gitu, menjadi ringan gitu. Jadi kayak misalnya salah satu event di Kota Jakarta, orang berbondong-bondong loh dari Ciledug, Bekasi, ke sana gitu. Padahal dengan tahu di bayangan bakalan macet, bakalan susah cari parkir, bakalan berdesak. Tapi kan mau, berarti kan ada something yang dijual, ada something yang dicari di sana. Nah sama Car Free Day Kota Bekasi tuh one day harus ada something yang dijual. Mungkin gitu. nanti somethingnya itu pengen mencari atau mengenal
kepala bidang tata lingkungan dan pendidikan kapasitas dari LH mungkin ke depannya. Menghadirkan Miss Bekasi Iya sih. Iya. Kalau kedepannya tuh Penasaran. kepengen kedepannya tuh kita bisa mengenalkan, oh ini loh Bekasi gitu loh. Kan ini loh Bekasi, ini loh keseniannya, ini loh kekhususannya kota Bekasi. Oh gitu, kira pengen kenal dari LH-nya tersendiri. Sampingnya. Bang Nian, Car Free Day itu bukan cuman LH Kota Bekasi, Bang Nian, gitu. seluruhnya Nah, ini kan, gitu. Tombak ya, ujungnya kan. Lanjut. Iya, tadi kan kata Mbak Disa nih, Iya, Mbak pengen ada hal yang nantinya akan jadi salah satu ikon ya kali Mbak ya dari Car Free Day di Kota Bekasi. Nah, untuk saat ini itu apa aja sih Mbak program atau aktivitas tambahan selain aktivitas jalan kaki atau bersepeda yang tersedia di Car Free Day Kota Bekasi ini? Oh iya, biasanya juga setiap ada momen-momen tertentu nih Mbak Cin, misalnya ada acara apa ya, kayak waktu itu hari pungut sampah ya. Ada beberapa event gitu yang kita pikir sifatnya sosialisasi, sifatnya untuk mengenalkan warga tentang event tersebut, itu kita laksanakan di Car Free Day gitu. Emang Car Free Day dengan muatan spesial seperti itu ada di beberapa kali kita adakan. Terakhir itu ya waktu pungut sampah. Jadi kita bekerja sama dengan kelompok-kelompok komunitas-komunitas peduli sampah. Jadi anak sekolah itu loh Bang Nian. Anak sekolah itu jadi sepanjang area Car Free Day itu mereka jalan kaki sambil mengutin. Ada aja tuh yang nakal tuh buang sampah gitu kan. Ada aja tuh buang sampah. Kita bantu sosialisasi jangan buang sampah. Kita bantu sosialisasi memilah sampah. Seperti itu Bang Nian. Ada juga kegiatan yang dirangkai dengan kegiatan olahraga senam. Tuh, ada senam di sana. Jadi boleh diikutin senamnya gitu. Intinya Car Free Day itu harusnya membahagiakan untuk semua pihak. Oh, membahagiakan semua pihak. Ya. Oke. Lanjut lagi, tapi sebelum lanjut lagi ada yang mau lewat dulu nih. Silakan. Buat kita zaman semuanya yang mau kepo-kepoin, mau nanya-nanya tentang narasumber kita, nanti kita kasih tahu. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu nih. Ya mitra dengan semuanya, jangan kemana-mana di Gelaran Mudeng. Mau dengerin apa aja yang Mitra suka? Panteng terus. Ngejreng sih. Iya, mitra dengan semuanya balik lagi di Gelaran Mudeng. Mau dengerin apa aja yang Mitra suka masih sama Sus Ucin? Sama Bang Nian Khan. Iya. Bukan dan- saudara jauhnya Salman Khan. Dan masih sama Miss kita. Empo Bekasi tahun 2000 lupa. Tahun 2000 lupa pokoknya. Iya. Kita masih ngobrol-ngobrol tentang sosialisasi nih. Car Free Day. Nah, ada pertanyaan dari Mitra nih. Po, apakah ada pada boleh nggak sih kelompok masyarakat request untuk ditiadakannya Car Free Day di tanggal tertentu? Contohnya tanggal kayak gimana tuh? Misalnya di minggu ini ya pokoknya mengajukan ke dinas terkait jangan ada Car Free Day gitu. Mungkin dia ada hajatan yang ulang tahunnya ke 17 tahunnya atau gimana gitu. Iya, lucu juga ya. Iya. Jadi balik lagi nih Bang Nian. Jadi memang ruas Jalan Ayan itu kan milik bersama ya. Jadi kalau memang ada request, tapi dengan alasan-alasan yang dibenarkan ya, jangan karena ulang tahun ke-17 gitu. Oh gitu. Oh, berarti. Memang ada ya tadi yang disampaikan, memang ada beberapa kali di event-event tertentu itu Car Free Day itu kita tiadakan. Biasanya nih Bang Nian di hari-hari besar keagamaan gitu. Untuk mensupport para warga Kota Bekasi, mitra pendengar El Gangga tuh yang hendak beraktivitas sesuai dengan ibadah agamanya saat itu. Itu juga terus ada di hari-hari nasional yang mengharuskan pergerakan warga lebih besar. Misalnya nanti di 17, misal kalau misalnya hari kemerdekaan itu jatuhnya di hari Minggu,
mungkin kita akan off untuk itu. Juga mungkin dengan ulang tahun Kota Bekasi atau event apapun itu yang membutuhkan mobilisasi warga lebih padat dari biasanya, di hari Minggu kita akan mengeluarkan pengumuman Car Free Day ditiadakan. Gitu. Ya, kayak Natal, Tahun Baru itu kan Lebaran Haji, Lebaran Idul Adha, Lebaran apalagi banyak. Iya. Oleh lagi macam. Berarti kalau yang mau niat ngerayain 17 tahun baru ya. Apa mau dirayakan di Car Free Day aja. Iya. Iya, jadi kayak yang dibilang tadi ya Mbak ya, ini memang untuk Car Free Day ini bisa aja ditiadakan kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan tertentu yang memang berhubungan sama banyak orang gitu ya Mbak ya. Dan mungkin nih ada mitra El Gangga nih yang pengen tahu Mbak, gimana sih caranya mereka tahu pengumuman kalau Car Free Day itu ditiadakan gitu. Misalnya dia mau datang nih di minggu ini, iya ternyata ditiadakan. Itu infonya di mana Mbak, bisa dilihat? Oh iya, info tentang misalnya kalau ada event-event tertentu Car Free Day ditiadakan tuh bisa dicek di media sosialnya Humas Kota Bekasi 1, media sosialnya DLH Kota Bekasi 2. Oh, begitu. Saling berkaitan berarti ya. Oke. Jadi jangan lupa di follow ya Mbak ya untuk info. Biar lebih update untuk misalnya ditiadakan. Besok gitu. El Gangga juga diajak kali ya. Tolong dong dipasang di medsosnya El Gangga. Pasti dong. Oh iya, juga ada kadang-kadang itu pengumumannya juga ada di Videotron milik pemerintah Kota Bekasi. Itu kita juga sampaikan. Oke. Nah. Kalau suka kadang-kadang suka kebablasan ya kirain ada. Iya benar. Udah janjian juga. Udah datang di situ. Udah janjian, udah pakai dress code. Udah jauh dari Ciledug. Udah niat mau bikin konten ya. Udah penting udah pakai lidah buaya supaya klinis. Nah, kita lanjutin lagi. Itu kan identik, kalau Car Free Day itu identik dengan Pemkot Kota Bekasi lah khususnya. Ada nggak sih dukungan dari pihak swasta terhadap pelaksanaan Car Free Day di Kota Bekasi, Mbak? Nah, ya kalau Car Free Day di Kota Bekasi itu kita bebas promosi. Bang Nian dan Bang Jin. Jadi kalau tanya dukungan pihak swasta aja enggak. Kalau dukungan dalam artian sponsorship itu enggak ya. Enggak, itu memang murni kegiatan yang diadakan oleh pemerintah Kota Bekasi. Namun kalau pihak swasta mau bikin event boleh, sepanjang tadi itu ketentuannya sesuai dengan tata laksana pelaksanaan. Sesuai tata laksana. Sesuai tata laksana dibaca lagi. Oh ya, nanti hari mulai nanti sore mungkin ya. Jadi kita coba pasang flyer lagi lebih gencar lagi biar mitra El Gangga tahu oh ini yang boleh nih yang enggak. Jadi kita coba kasih tahu lagi, kita edukasi lagi yang boleh dan yang tidak di area Car Free Day biar nggak lupa nih Bang Nian, Bang Uci. Oke. Itu dia. Kadang kita bisa lupa gitu ya sama sering-sering diingetin. Ya kan? Betul. Nah, ini kembali lagi Mbak, tadi kita sempat bahas juga nih, kita recall lagi. Tadi kata Mbak Disa itu bukan cuma di Jalan Ahmad Yani aja nih sebenarnya ada Car Free Day ini, tapi juga ada di beberapa ruas jalan lainnya. Itu kalau di sana kegiatannya sama aja, jalan kaki dan sepedaan atau gimana Mbak? Karena kan ini tadi disampaikan tidak dari Pemkot. Iya. Nah, kalau tentang yang Car Free Day di tempat-tempat seperti itu, di kawasan-kawasan seperti itu, terus terang materinya seperti apa itu diserahkan ke penyelenggaranya, Mbak. Jadi mungkin bisa jadi kebijakannya berbeda dengan yang di pemerintah Kota Bekasi gitu. Jadi silahkan saja sepanjang tidak merugikan ya. Kalau sudah merugikan itu kan tidak baik untuk warga. Jadi sepanjang tidak merugikan silahkan saja di 2 titik Car Free Day lain yang bukan di bawah pemerintah Kota Bekasi menggunakan aturan-aturan tersendiri. Tapi sih biasanya mereka tuh ketika bersounding ke kami itu memang mengadop sama sih ya, supaya tidak ada perbedaan, mengadop sama kebijakannya gitu. Nah, ada pertanyaan nih, misalnya kan Car Free Day di Kota Bekasi udah lama tuh, dari tahun 2012. Nah, kira-kira nih misalnya ada masyarakat Kota Bekasi, baik perorangan atau kelompok nih yang rajin banget datang ke Kota Bekasi, ada gak sih penghargaan? Ada gak sih penghargaan gitu? Wah, ini Bang Niat nih gak pernah absen nih di Car Free Day Kota Bekasi. Terus tahu nih Pemkot, ada gak sih penghargaan seperti itu? Nah, ini boleh juga nih diusulkan nih. Cuman kita bingung nih gimana caranya cari orang tuh mengklaim orang tuh tiap
aktif di Pakai Car Free Day. fingerprint. Enggak, ngonten. Di tag humas. Barangkali nanti itu ya Mitra El Gangga yang rajin ngonten boleh di tag ke DLH Kota Bekasi. Kita ini komunitas kami rutin loh gitu loh. Tiap hari Minggu dengan dress code. Yes. Mangga silakan disampaikan kalau memang Mitra El Gangga bikin video atau bikin konten buat media sosialnya, mangga di tag saja Kota Bekasi, DLH Kota Bekasi. Nanti kita akan lihat. Kalau memang sekali-sekali kan boleh ya dikasih, boleh nih gitu, kreatif nih, apalagi kalau kontennya itu adalah konten yang support ya, yang edukatif, yang bermanfaat banyak buat warga, itu kenapa enggak mungkin nantinya. Pasukan yang bagus saya catat. Berarti tagnya itu LH sama kepala bidangnya ya, kita tag ya. Boleh. DLH Kota Bekasi silakan hashtag gitu. Colek juga humas Kota Bekasi. Asik. Nah, ini angin segar nih buat Mitra El Gangga yang Apa enggak kalau nanti ternyata kontennya edukatif banget nih. Ternyata dia bukan cuma datang ke Car Free Day tapi membawa misi tertentu, edukasi tertentu, dan memang sifatnya banyak positifnya, kenapa enggak? Usulan bagus banget ini. Ayo. Pemuda-pemuda pemudi Bekasi ya kreatif ya. Iya. Sama satu lagi yang penting kalau mereka bikin konten di acara Car Free Day kan bukan cuma Car Free Day-nya yang viral kan. Kita Kota Bekasinya tuh. itu dia. Kayaknya Ucin setiap minggu akan ikut Car Free Day. Dari Ciledug ke sini. Dari Ciledug kemarin. Dari Ciledug ke Bekasi. Jadi mau konten. Iya benar. Siapa dapat jodoh. Lanjut. Itu tujuannya. Jadi luar biasa ya. Kalau misalnya kita jadi makin semangat juga untuk mengedukasi, memberi kebermanfaatan juga bagi orang lain ya. Jadi kita bisa ngonten di Car Free Day, kita bisa ikut membagikan kebahagiaan di Car Free Day, menyebarkan vibes positif untuk menjaga lingkungan di Car Free Day. Ini luar biasa juga nih Bang. Dan pertanyaan selanjutnya nih Mas. Yes. Nah, ini kan lagi zamannya liburan nih Mbak, jadi pasti akan banyak juga nih wisatawan yang datang ke Car Free Day gitu. Itu apakah ada peningkatan nih Mbak dari Car Free Day yang di saat tidak liburan sama yang saat liburan itu pendatangnya? Oh iya, benar Mbak Ucin. Memang ternyata animo masyarakat untuk datang ke Car Free Day tuh di saat liburan tuh lebih banyak dibanding di hari-hari biasa. Dan ada satu lagi poin yang saya tandain nih kalau pas Car Free Day, bisa di awal bulan banyak yang datang. Iya. Apa ya? Jajan. Alhamdulillah kan, jadi income buat pedagang-pedagang kita gitu ya. Jadi memang di awal bulan liburan itu tuh banyak sekali. Emang ada sedikit cerita teman pedagang di salah satu Car Free Day, kalau tengah-tengah bulan gini baunya dikit. Mau dagangannya sedikit maksudnya. Kalau awal bulan baunya banyak. Oh gitu. Ngaruh. Gitu jadi ngaruh. Jadi semuanya kembali ke kantor. Oke. Ya Mbak Uci benar, selalu ada momen-momen tertentu itu pengunjung Car Free Day lebih banyak dari yang biasanya. Oh ya, Kak, ada gak sih, lanjut pertanyaan lagi, ada gak sih partisipasi sekolah atau dunia pendidikan terhadap kegiatan Car Free Day ini di Kota Bekasi? Ada banget Bang Nian. Jadi sama. Jadi anak-anak lah ya, karena anak saya yang paling sulung sudah SMA. Jadi emang anak-anak sekolah tuh emang juga suka bikin event di Car Free Day itu. Udah SMA anaknya? Udah SMA. Malah dipertegas. Ya jadi memang di event-event tertentu OSIS-nya kadang guru pendampingnya tuh sounding ke LH bilangnya anak-anak mau bikin event ini, kayak kemarin tuh biasanya mereka komunitas kecil kayak beberapa di awal tahun nih ketika lagi masa pengenalan sekolah. Misalnya mereka tuh kayak anak-anak barunya rekrutmen OSIS-nya atau bagaimana itu bikin event di Car Free Day gitu. Entah itu untuk penggalangan dana untuk apa. Pada prinsipnya sepanjang kegiatannya support lingkungan, dampaknya juga bagus, itu kita bolehkan. Oke. Wah. Jadi ternyata banyak banget nih yang berkontribusi terhadap Car Free Day ini ya Mbak ya, bukan cuma dari Dinas Lingkungan Hidup, bukan cuma Pemkot. Oh iya, juga ada kabar dari Ciledug tuh juga berkontribusi. Biasa ya, memang Bekasi ini magnetnya agak berbeda.
Orang Blackpink aja mau ke sini. Wah, iya kabarnya sih dia asli dari ini, Bekasi Timur kalau nggak salah. Nah, lanjut Cin. Iya, ini menarik ya Mbak, karena tadi juga sempat disampaikan kalau misalnya di saat-saat liburan ini juga banyak wisatawan yang bertambah, terus juga ada dari sekolah kayak gitu-gitu, pasti Car Free Day ini sangat ramai pengunjung dan sangat ramai yang jajan. Dan mungkin itu jadi meningkatkan potensi banyaknya sampah juga nih Mbak. Ya, Nah, itu Mbak Ucin pintar sekali. gimana strategi dari pengelolaan sampah ini sendiri Mbak ketika Car Free Day-nya itu udah selesai gitu? Ya, ya betul sekali Mbak Ucin. Jadi memang namanya edukasi harus bertahap dan harus sering-sering dilakukan. Memang sehabis Car Free Day itu memang kita punya kendala ya, bukan kendala. Kita punya masalah sampah di lokasi Car Free Day itu banyak, dan jalanan Ayani nggak mungkin dong harus. Jadi bayangin dong begitu jalanan dibuka sampah harus langsung bersih. Jadi memang kami sangat-sangat dibantu oleh teman-teman dari UPTD Kebersihan DLH yang sigap begitu aba-aba Car Free Day segera dibuka kembali, mereka langsung sigap membersihkan kembali jalanan. Namun yang paling penting nih bukan petugas yang ngebersihinnya Mbak Ucin, justru kita nih yang pengunjungnya Car Free Day. Ayo dong, itu sampah jangan dibuang sembarangan. Abis makan cilok, abis makan apa, jangan plastiknya jangan dibuang sembarangan. Itu stick tusuk sate itu jangan dibuang sembarangan. Gitu. Tanya-tanya nih, Mbak Ucin sama Bang Nian rajin gak sih datang ke Car Free Day? Dari tadi saya belum tanyain dari tanya. Ganti sesi nih Mbak. Saya jujur sebulan 2 kali. Awal sama akhir. Beserta kehormatan. Awal bulan sama akhir bulan saya datang. Jadi ayo kita datang ke Car Free Day dengan niat berolahraga dan memanfaatkan apa yang sudah kita bikin untuk masyarakat Kota Bekasi. Tapi please sampahnya juga diperhatikan. Gitu. Tapi kalau niatnya beda boleh nggak sih? Itu kan Car Free Day diidentik dengan olahraga. Cari jodoh. Terus mau ngapain kita? Cari jodoh. Boleh nggak sih? Nawaitu. Car Free Day cari jodoh gitu ya. Ucin catat. Catat. Boleh aja. Kan jodoh itu sebenarnya udah tertulis di lauh mahfuz. Cuman caranya. Iya, caranya di Car Free Day. Kalau nggak dikedipin mata ya susah. Kalau nggak dikedip-kedipan. Lanjut. Oke. Ini reminder lagi nih buat Mitra El Gangga, buat siapapun yang datang ke Car Free Day. Jadi memang kita apresiasi banget dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga petugas kebersihan yang sudah membersihkan Car Free Day setelah selesai gitu. Nah, tapi kembali lagi ke diri kita sendiri ya Mbak, itu yang paling penting. Gimana caranya kita menyadarkan diri kita kalau buang sampah itu pada tempatnya gitu. Ada satu lagi nih Mbak Ucin, mau nitip nih buat Mitra El Gangga yang datang ke Car Free Day, yang bawa anak kecil. Kenapa tuh? Jangan dilepas anaknya. Nanti kalau bingung nyarinya gimana? Ambil anak orang. Memang ada beberapa kejadian itu anak yang terlepas dari orang tuanya, mungkin karena orang tuanya sibuk olahraga, bisa jadi, atau anaknya namanya anak kecil kan aktif ya. Nah itu makanya harus hati-hati, jangan sampai anaknya hilang dari pandangan. Gitu. Terus satu juga yang namanya waspada itu harus di mana saja ya. Jadi kan kita mungkin datang dengan niat baik ke Car Free Day, tapi juga tetap berhati-hati, jaga keamanan diri sendiri gitu ya. Atau ini ada pertanyaan dari Mitra nih, atau ya mewakili lah. Ada nggak sih upaya untuk memperluas jangkauan sosialisasi Car Free Day di media sosial atau platform digital, atau khususnya talkshow di El Gangga misalnya sebulan sekali, kudu 2 kali 3 kali gitu. Bosan nanti lah. Tapi intinya sosialisasi tetap kita harus laksanakan ya teman-teman. Mitra El Gangga boleh dicek di IG-nya DLH, nanti bisa kasih masukan di situ, misalnya halo LH ayo dong mulai lagi sosialisasi ini gitu lah. Atau bisa dilihat nanti di medsosnya LH. Kami akan coba posting lebih banyak lagi tentang Car Free Day ini. Oke. Intinya masukan untuk DLH Kota Bekasi dan pemerintah Kota Bekasi, kami sangat-sangat mengharapkan itu. Silahkan di DM saja di IG-nya DLH Kota Bekasi. Nah itu dia, penting banget ya Mitra El Gangga untuk datang ke Car Free Day di Kota Bekasi ini, karena ini kita udah menemukan nih salah satu hal yang bisa jadi salah satu gong dari
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi itu tadi yang kayak misalnya bikin konten, terus juga nge-remind ke semua orang kalau misalnya di Car Free Day itu bisa bermanfaat untuk semua orang, meningkatkan UMKM juga penghasilannya, dan juga pastinya kita juga turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas udara yang ada di Kota Bekasi lah khususnya ya. Jadi kalau misalnya kita pengen berkontribusi nih untuk bumi tapi nggak tahu gimana caranya. Nah, salah satu caranya adalah dengan Car Free Day itu tadi ya Mbak ya. Betul, tepat sekali Mbak Cin. Nah, mungkin bisa ngajakin teman-temannya untuk ikutan Car Free Day, dan juga itu nggak rugi untuk diri sendiri. Kita bisa olahraga di sana, bisa jajan tadi ya kayak Bang Nian tuh. Katanya awal dan akhir bulan ke Car Free Day itu ngapain aja Bang? Ya gitu lah. Cuci mata. Cuci mata. Oh iya. Nah, Kak, ini ada pertanyaan nih dari Mitra Zaman Chat semuanya. Nah, Car Free Day kan selama ini bisa dibilang lancar dan kondusif. Ini pengen tahu nih sih pengelolaan keamanannya itu sudah sejauh mana? Apa tiap sebelum Car Free Day udah terkoordinasi atau seperti apa? Belum dengar loh ceritanya selama ini. Rusuh atau gimana, tapi aman-aman aja gitu. Mudah-mudahan aman selalu. Jadi gini Mbak Ucin dan Bang Dian juga mitra El Gangga. Dari tadi nyebutnya Ilham mulu ya. Ya Allah, maafkan teman-teman dinas lain. Jadi mitra El Gangga sebenarnya Car Free Day itu memang pelaksananya adalah DLH Kota Bekasi. Namun kita nggak kerja sendirian tuh di hari Car Free Day itu. Mungkin kalau teman-teman datang ke area Car Free Day itu kan banyak temu teman-teman Satpol PP. Jadi ada Satpol PP-nya di sana, ada Dinas Perhubungan juga di sana tuh yang rajin ngarahin ini jalur sepeda jangan lewat sini gitu. Ada juga dari Dinkes yang datang. Juga banyak perangkat daerah lain yang ditugaskan sesuai dengan ada aturannya lagi nih Kang Nian. Jadi memang ada tuh penetapan tim koordinator penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi. Jadi di situ ada beberapa perangkat daerah yang terlibat. Tadi udah jelas LH ya, LH Kota Bekasi terlibat, Dinas Perhubungan terlibat, Satpol PP Kota Bekasi juga terlibat, Dinkes juga ada Humas Kota Bekasi. Seperti Jadi itu. semuanya sebenarnya berkontribusi di dalam kelancaran pelaksanaan Car Free Day itu. Nah nih ada pertanyaan ini cukup penting nih, pun garis merahnya nih. Garis merahnya. Mungkin pertanyaan dari mitra atau kelompok tertentu. Kenapa sih dalam Car Free Day nggak boleh berkampanye? Berat. Yang pertama pasti jawabannya karena itu diatur di dalam tata laksana. Oke. Gitu. Karena itu adalah ruang publik yang dipergunakan untuk kepentingan semua pihak. Kalau kampanye kan punten-punten mungkin ada yang tidak sepaham, mungkin ada yang tidak cocok atau bagaimana, lebih rentan ke clash-nya lebih rentan. Jadi potensi gesekan lebih rentan. Makanya diluruskan saja tidak boleh ada kegiatan yang bernuansa politis. Bukan hanya itu loh Bang Nian, yang penting nggak boleh juga loh jualan promosi itu promosi pakai flyer gitu di kafe. Nggak boleh. Kenapa? Karena sampahnya nanti kan orang kalau dikasih flyer apaan sih nih gitu. Nggak pasti gitu ya, nggak pasti. Gitu nggak boleh juga gitu. Jadi nggak cuman itu. Intinya kenapa tidak boleh? Ya tentu kita mengakomodir banyak pihak ya, tidak semua pikiran sama, sehingga kegiatan yang nuansa politis tidak diperbolehkan. Oke. Nah, itu dia tadi ya. Jadi kayak flyer-flyer gitu tadi nggak boleh Mbak ya? Nggak boleh, jangan. Jadi buat mitra El Gangga yang mau datang ke Car Free Day, jangan lupa tuh tadi yang disampaikan sama Mbak Disa. Ada beberapa hal yang nggak boleh dilakukan di Car Free Day dan yang boleh dilakukan di Car Free Day. Jadi dicatat, diingat jangan sampai nantinya kita malah melanggar aturan yang ada di Car Free Day. Tapi itu ada sanksinya nggak Mbak buat yang melanggar, misalnya buang sampah sembarangan atau apa gitu? Nah, kalau yang buang sampah sembarangan tuh, belum disampaikan tadi ya. Itu setiap minggunya ada petugas piketnya, Bang Nian. Jadi kita punya petugas piket unsur gabungan dari Dinas Perhubungan, dari Satpol PP dan dari DLH Kota Bekasi sendiri. Nah, itu nanti petugas ada yang berkeliling tuh sepanjang area Car Free Day itu untuk mengingatkan warga untuk nggak buang sampah sembarangan. Termasuk juga jangan merokok gitu kan, suka iseng kan ngaso merokok seperti itu. Juga tadi petugas gabungan tadi tuh biasanya kita punya posko tuh di sisi Jalan Ayani pintu masuk Pemda. Gitu. Nah, di situ nanti posko gabungan termasuk juga teman-teman Dinkes.
Jadi posko itu untuk mengakomodir semua kejadian-kejadian yang perlu dilaporkan. Misal kalau ada yang nemuin anak hilang gitu kan, itu boleh diantar ke posko untuk nanti kami amankan sampai dengan orang tuanya menjemput. Itu contohnya. Lalu juga ada posko kesehatan tuh, ada 2 unit ambulan di sepanjang ruas jalan itu, titiknya di Kayu Ringin dan di dekat piramida Sumarekon. Nah itu juga ada untuk membantu kalau ada pengunjung Car Free Day membutuhkan layanan kesehatan instan. Oke. Nah ini ada pertanyaan pamungkas karena kita masih punya waktu 30 menit ke depan. Wow. Saran dan harapannya nih, saran dan harapannya dengan kampanye Car Free Day ini, baik dari LH untuk masyarakat Kota Bekasi khususnya. Saran ya, baik. Mitra El Gangga, jadi Car Free Day ini milik kita bersama. Jadi yang meramaikan itu adalah kita, yang bikin itu seru itu kita, yang juga harus menjaganya dengan baik itu adalah kita. Jangan lupa silahkan datang ke area Car Free Day dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah kami sebutkan tadi. Gitu. Ajak keluarga, ajak teman, ajak anak. Yang penting enjoy your weekend di Car Free Day Kota Bekasi. Asik. Nah, seru banget ya. Seru ya. Jadi bukan cuma buat diri sendiri tapi juga buat orang lain, bermanfaat nih ikutan Car Free Day-nya dan bisa enjoy weekend. Ada pertanyaan terakhir dari Mitra, ada pertanyaan terakhir. Harusnya sering-sering LH talkshow ke El Gangga. Baik, terima kasih. Ya Allah, Masya Allah, baik sekali. Baik, siap. Siap. Silakan. Kita ngomongin apa aja gitu. Itu dia Mitra El Gangga ya, obrolan kita bersama dengan Mbak Disa Uniflora selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas LH pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Yang tadi kita udah panjang banget, seru banget ngebahas tentang sosialisasi penyelenggaraan CFD di Kota Bekasi. Ya, jadi kembali lagi diingatkan dan diajak nih untuk seluruh warga Bekasi untuk yuk kita bareng-bareng ke CFD, kita sukseskan kegiatan ini dan juga kita turut untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas udara yang ada di Kota Bekasi. Asik, sekali lagi terima kasih banyak buat Kak Disa. Udah mampir-mampir kemari, jangan lupa minggu depan mampir kemari. Siap. Buat mitra siapa-siapa semuanya, jangan kemana-mana, masih bersama Niankan dan juga Sus Ucin di Gelaran Mudeng. Mau dengerin apa aja yang Mitra suka?